Shalom, puji nama Tuhan. Saya sampaikan selamat pagi, selamat berjumpa di dalam hati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa dan kita yakin bahwa kita orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dan biarlah kita tidak meragukan kasih Tuhan, sebab pengorbanan Tuhan sungguh sempurna atas kehidupan kita. Saya sebut saudara untuk bangun berdiri. Kita awali pada pagi hari ini pengorbanan Tuhan yang sempurna.
kami yang seharusnya kami sudah mati di dalam dosa, namun oleh karena kemurahan-Mu, namun oleh karena kasih-Mu Engkau telah membangkitkan kehidupan kami. Kasih-Mu sempurna di dalam hidup kami, bahkan Engkau akan terus menyempurnakan kehidupan kami yang sudah Tuhan kerjakan lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami dapat menghampiri tata kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami ingin membangun persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat Tuhan. Kami ingin lebih lagi mengenal pribadi Tuhan, agar kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon berkat-Mu lewat ibadah ini. Tidak satu pun di antara kami yang hadir saat ini yang terlewatkan akan jawaban Tuhan, yang terlewatkan akan kasih sayang Tuhan. Kami semua mendapatkan anugerah daripada Tuhan pagi hari ini yang semakin meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Bersyukur saat ini kalau Tuhan juga sudah menyediakan tubuh dan darah-Mu untuk memeteraikan kehidupan kami menjadi milik daripada Tuhan lewat perjamuan kudus yang Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Untuk itu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, pelayan-pelayan perjamuan kudus maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau kuduskan kami, Kau sucikan kami, pengurapan-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan, jaga lindungi sertai, tuntun dan bimbinglah mereka supaya segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan Roh yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Silakan dulu Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab buku dan darah Tuhan sudah tersedia di atas meja, bukti pengorbanan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Tuhan menembusku. Buat mengkotak
Tuhan yang
percaya Engkau yang mengetahui keberadaan kami Tuhan. Setiap kami yang hadir saat ini, Engkau menilik setiap hati kami. Engkau mengetahui setiap pergumulan kehidupan kami, dan Engkau akan menyediakan pertolongan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan pujian kami beri berkenan di hati-Mu pada saat pagi hari ini, karena pujian ini kami persembahkan dengan hati yang mengasihi kepada Tuhan. Selanjutnya kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan, harus kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan pagi hari ini untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan tidak lahir dari keinginan manusiawi hamba-Mu, namun kebenaran Tuhan, isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, sehingga pemberitaan firman boleh menjadi berkat baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang mendengarkan pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan masih memberikan perpanjangan umur dalam kehidupan kita, berarti Tuhan punya rencana dalam hidup kita, dan Tuhan ingin berperkara di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Dan tema kita pagi hari ini, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan. Kalau mungkin selama ini apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, hanya untuk kemuliaan kita sendiri, hanya untuk keagungan kita sendiri, maka pagi hari ini mindset kita, pola hidup kita harus berubah. Segala sesuatu, jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang jasmani maupun hal-hal yang rohani, semua harus bermuara untuk kemuliaan Tuhan. Selama kita tidak memiliki pandangan seperti ini, tidak memiliki konsep hidup seperti ini, berarti hidup kita masih meleset dari rancangan Tuhan, meleset dari rencana daripada Tuhan, memilih kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, ya kalau anak-anak masih statusnya pelajar, belajarlah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau orang memiliki mindset seperti ini, mereka akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di dalam Kolose tadi dengan segenap hati. Jadi tidak asal. Ya, jadi kalau statusnya masih pelajar, belajar dengan sungguh-sungguh. Karena punya beban di atas pundaknya membawa kemuliaan daripada Tuhan. Kalau itu statusnya pelajar, kalau bekerja, statusnya sudah bekerja, bekerjalah dengan segenap hati. Dan untuk kemuliaan Tuhan, saya bekerja tidak hanya
untuk mendapatkan gaji. Saya bekerja tidak hanya mendapatkan upah, tetapi saya bekerja membawa kemuliaan nama daripada Tuhan. Jadi tidak asal bekerja, karena membawa kemuliaan Tuhan. Kalau kita menikah pun juga untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari kesenangan pribadi. Justru sebaliknya, ketika kita menikah untuk mencari kesenangan, tidak akan mendapatkan kesenangan. Jadi kalau saya memberikan pengarahan pernikahan, jangan menikah mencari kebahagiaan. Selama Anda memiliki mindset seperti ini, tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena keinginannya nanti hanya menuntut. Kalau itu sebagai istri menuntut suami membahagiakan. Kalau itu suami menuntut istri untuk membahagiakan. Tetapi landasan yang benar itu memberi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan. Kalau mindset kita selama ini salah, mari kita berubah supaya dalam kehidupan nikah kita itu sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena dikatakan di segala sesuatu, termasuk kehidupan nikah kita, bisa membawa kemuliaan Tuhan. Dan memang untuk kemuliaan Tuhan kita menikah, bukan untuk mencari kebahagiaan. Jadi nikah yang berkenan kepada Tuhan adalah ketika kita bisa memberi kebahagiaan kepada pasangan kita. Kalau mencari kebahagiaan itu nanti pasti akan menuntut ingin dibahagiakan. Kalau konsepnya sudah salah, nggak akan pernah pernikahan itu baik. Jadi menikah pun juga untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kenapa kita ini dituntut seperti ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau tidak untuk kemuliaan kita. Tuhan pernah marah dengan Nimrod ketika dia punya rencana untuk membangun menara setinggi langit. Ya, kita mengatakan seperti itu, tapi tidak mungkin kalau dia membangun menara setinggi langit gitu ya. Karena tingginya jika digambarkan seperti itu, dia mengumpulkan orang-orang pada zamannya dan dia mengatakan supaya kita mencari nama. Jadi bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi supaya nama kita termasyhur, nama kita dimuliakan, nama kita diagungkan, kita menjadi orang yang terkenal. Mereka sepakat, mereka bersatu dalam pembangunan itu, tetapi di tengah jalan digagalkan Tuhan. Karena bukan untuk kemuliaan Tuhan. Seandainya itu untuk kemuliaan Tuhan, rancangan itu akan terjadi. Mereka dikacaukan bahasanya, dan mulai dari sana ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan masih banyak bahasa-bahasa lain yang ada di dunia ini yang bersumber daripada zaman Nimrod ini, yang diubah, dikacaukan oleh Tuhan karena ingin mencari nama supaya namanya terkenal, namanya termasyhur, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu sebabnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, bukan untuk supaya nama kita masyhur, bukan untuk nama kita supaya dikenal, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Bahkan sangat ekstrim sekali Paulus. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 sampai makan dan minum. 1 Korintus 10.
1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Tuhan. Sampai masalah makan dan minum itu, ya kita memperhatikan itu pun juga untuk kemuliaan Tuhan. Seringkali ketika orang itu datang ke pesta, udah lupa. Ya itu sebabnya di dalam masa Soleman, kalau nafsumu besar, pasang peso di leher. Saya waktu itu hadir dalam pesta pernikahan anaknya wakil wali kota saat itu, ya bersama teman-teman rombongan. Adalah satu, ya, ada roti sak piring masuk ke atas, ambil coklat sana lewat sini masuk ke atas. Ya. Aduh, lagi nih tuh, makan tidak membawa kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita makan bersama, ya, apalagi dengan pejabat, harus pasang peso di leher kita. Sampai Rasul Paulus mengingatkan seperti makan dan minum pun harus membawa kemuliaan Tuhan. Dan segala sesuatu yang lain yang kamu lakukan, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita memang memiliki konsep hidup yang berbeda. Dan sebenarnya ini rancangan Allah semula. Ketika Tuhan itu menciptakan manusia, itu untuk keagungannya, untuk kemuliaannya. Dan Tuhan ingin mengembalikan kehidupan kita ini ke dalam rancangannya yang semula. Jadi kita hidup bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kemuliaan kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, sudah meleset dari rancangan Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan kita kembali dalam rancangannya. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7, semua orang yang diciptakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang merasa diciptakan oleh Tuhan itu hidup untuk kemuliaannya. Ya mengapa? Ya karena Tuhan ingin. Kenapa kita harus hidup untuk kemuliaan Tuhan? Karena Tuhan ingin namanya dimuliakan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi setiap orang yang sadar dijadikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ini hanya bagi orang yang sadar dirinya diciptakan oleh Tuhan. Dan kita ini sudah diciptakan kembali dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus menjadi sebuah ciptaan yang baru. Itu kalau dalam Korintus pasal 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, yaitu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi jelas ayat ini bagaimana kita harus menghidupi kebenaran ini. Jadi kebenaran ini tidak hanya sebatas kita pahami, kita mengerti,
tetapi sungguh-sungguh kita realisasikan dalam kehidupan kita yang nyata, bahwa kita hidup ini, ya setiap gerak kita, bahkan mungkin lebih ekstrim lagi, setiap napas kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu kalau berbicara masalah hal-hal yang lahiriah. Bahkan semua yang kita lakukan, termasuk hal-hal yang rohani, karena iblis itu ingin menyisipkan sesuatu di dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita menjadi anak Tuhan yang meleset dari sasaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yaitu termasuk di dalam kegiatan ibadah. Ibadah pun juga harus untuk pemuliaan Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus mengingatkan hal ini? Karena pada saat itu banyak secara khusus ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama waktu itu ibadah, tetapi ibadah bukan untuk pemuliaan Tuhan. Ibadah supaya dia dihormati, supaya dia dikagumi orang lain pada zamannya. Jadi sebab tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama ini. Sampai masalah ibadah pun, biarlah kita melakukan ibadah itu untuk pemuliaan Tuhan, supaya kita tidak disebut orang yang saleh, ya orang yang suci, oleh lingkungan kita, oleh masyarakat kita, oleh orang-orang yang mengenal kehidupan kita enggak. Ketika kita punya konsep seperti ini, itu meleset dari rencana Tuhan. Nah, sampai masalah ibadah dan sampai kepada pengorbanan. Ya, ayat 1 dulu. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu atau kewajiban ibadahmu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ya. Jadi sampai masalah rohani, kalau menyangkut ibadah itu bukan masalah lahiriah, masalah rohani, ya, yang berhubungan dengan Tuhan. Tapi ketika kita ini datang kepada Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, iblis pun ingin menyisipkan kepada kita hati yang seperti ini, supaya dilihat orang. Dilihat kalau kita itu menjadi orang yang suci, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang setia. Jadi ingin mendapatkan pujian dari orang lain untuk menunjukkan kesetiaan ibadahnya itu. Itu ibadah yang meleset dari sasaran Tuhan, malah tidak mendapatkan upah. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Kalau tidak mendapatkan upah, berarti ibadahnya itu sia-sia. Ya, kita sudah kehilangan waktu, kita sudah kehilangan kesempatan, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa karena salah konsep hidup kita dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, kembali kepada Kolose tadi, lakukan ibadah juga dengan sepenuh hati, jangan separuh hati. Jangan hanya memenuhi kewajiban, karena sebagai orang Kristen kalau hari Minggu ya ibadah, tetapi hatinya tidak mengasihi kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu termasuk ibadah pun harus kita kerjakan dengan sepenuh hati kita, cara totalitas dalam hidup kita. Kalau sadar bahwa kita ini adalah milik daripada Tuhan. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, kamu itu bukan milik kamu sendiri, kamu telah ditebus, telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib.
itu membayar kita, menebus kita untuk menjadi miliknya, sehingga kita tidak bisa sesuka hati kita membawa hidup ini menurut kemauan kita, karena kita sudah menjadi milik daripada Tuhan hanya untuk kemuliaan Tuhan, termasuk dalam ibadah pun untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mengingatkan ini karena ada orang-orang seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi punya konsep hidup yang seperti ini, kesetiaannya, ketekunannya supaya dilihat orang, bukan karena dia supaya berkenan di hadapan Tuhan, tetapi supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Ya. Ketika memiliki konsep seperti ini, nggak dapat upah. Firman Tuhan kata. Yang kedua, memberi persembahan, sedekah, memberi sedekah pun untuk kemuliaan Tuhan. Memberi sedekah itu berkenaan dengan sesama. Tetapi kalau kepada Tuhan bukan memberi sedekah. Kalau kepada Tuhan yaitu persembahan. Karena di dalam ayat selanjutnya ini, ayat yang kedua itu memberi sedekah. Kalau saya baca di dalam Alkitab bahasa sehari-hari, kepada orang miskin, berarti kepada sesama, bukan kepada Tuhan. Ya, ayat yang kedua ini. Ya, kita baca selanjutnya. Ini dalam memberi. Dalam memberi pun bukan untuk kemuliaan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam memberi sedekah ini kepada sesama, ya. Jangan dicanangkan. Dicanangkan itu jangan digembar-gemborkan. Jadi kalau kita memberi, ya, jangan digembar-gemborkan, jangan diberitahukan. Malah Tuhan Yesus mengajarkan kita sangat ekstrim sekali, kalau tangan kananmu memberi, jangan diketahui tangan kirimu. Ya, saya bersyukur selama ini di tempat ini kalau ada jemaat memberikan persembahan khusus itu, ya. Ya, contohnya Natal dan persembahan-persembahan yang lain selalu mengatakan jangan sebutkan nama. Itu memang seperti itu. Jangan sebutkan nama, pakai NN saja sebagai laporan. Ya, bersyukur. Memang justru itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita ya memberi sedekah ya kepada orang lain, nggak usah ya, ngundang orang ya, supaya nama kita dikenal. Ya, mungkin kalau sekarang ini sudah pakai HP, ya. Ketika kita memberi, kita selfie dulu, di share ke banyak grup supaya tahu bahwa saya sudah berkorban. Kalau atas nama gereja supaya Bukit Sion dikenal, nggak perlu. Toh kalau mungkin kita bisa membantu sekali, nggak perlu diekspos. Itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, pasti ada muatan-muatan seperti ini supaya dikenal. Ketika kita punya mindset seperti ini persembahan yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya memang sudah bersyukur
bisa seperti itu. Nah, gimana ke depannya juga harus seperti ini. Ya terus kita kerjakan, kita lakukan. Karena setiap persembahan yang justru tersembunyi, ya, itu yang akan menerima balasan dari Bapamu yang di surga. Berapapun persembahan kita, berapapun pengorbanan kita, berapapun sedekah kita kepada orang lain, jangan memiliki pikiran supaya saya dikenal baik, supaya saya dikenal murah hati. Ya. Kita harus memiliki cara hidup yang berbeda. Karena kehidupan kita itu dikontrol lewat firman Tuhan. Jadi kebenaran itu kembali kepada firman Tuhan. Bukan ukuran kita, tapi ukuran tindakan kita yang benar itu ketika kita kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan itulah yang harus kita lakukan, itulah yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Baik pemberian itu di dalam kegiatan ibadah maupun di lorong-lorong, di jalan-jalan. Ya. Artinya dimanapun kita bisa menolong, dimanapun kita bisa memberi, tidak perlu diekspor. Jangan memiliki hati ingin supaya dipuji. Ketika kita mendapatkan pujian dari orang lain karena keinginan kita itu, maka Bapamu yang di surga tidak akan memberikan apa-apa dalam kehidupan. Dan Tuhan memberikan satu contoh di dalam Injil Lukas, di dalam memberi sedekah. Injil Lukas pasal 10. Ya, kepada mereka yang sungguh-sungguh memang ingin mendapatkan pertolongan. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-30. Ini tentang orang Samaria yang murah hati. Ini bagaimana Tuhan Yesus mengajar ya orang-orang yang saat itu sedang datang kepada Tuhan, ya, berbicara tentang mengasihi sesama. Ya. Lalu ahli-ahli Taurat bertanya siapakah sesama? Namanya ahli Taurat sampai sesama masih nggak ngerti. Ya, itu kalau ayat di atasnya. Ya. Kita langsung saja ayat 30, nggak ngerti tentang sesama. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dan sekarang keadaannya orang itu. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan, hanya melihat saja. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan sama. Ini pelayan-pelayan Tuhan waktu itu, imam ya, maupun Lewi. Lewi itu yang membantu imam. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali.
Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Adakah sesama manusia dari orang yang jatuh di tangan penyamuk itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi tidak hanya sebatas dengarkan dan mengertilah. Ya. Pergi, perbuatlah. Ya, kalau pagi hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat firman-Nya ini tentang mengasihi kepada sesama. Ini wajib kepada semua orang. Kalau tadi yang di atas imam-imam, ya imam itu pendeta sekarang. Ya. Imam-imam, pendeta-pendeta, orang-orang rohaniawan itu. Lewi itu pembantu pendeta, majelis gereja, pejabat-pejabat gerejawi, ketika melihat orang yang sekarat ini hanya melewatinya, hanya melihat saja, tanpa mengulurkan tangannya, tanpa membantunya, tanpa menolongnya. Lalu ada seorang Samaria. Samaria itu di hadapan orang-orang Yahudi itu adalah dianggap orang yang rendah dalam pengenalan akan Tuhan. Itu orang Samaria. Karena bermula orang-orang Samaria itu memang menyembah kepada berhala dulu. Nah itu sebabnya sampai pada zamannya Tuhan Yesus sebenarnya dipandang sebelah mata ya, oleh orang-orang Yahudi, orang Samaria. Tetapi justru Tuhan Yesus mengangkat ya, untuk kisah ini bahwa orang Samaria inilah yang justru memiliki belas kasihan kepada orang itu. Ketika melihat orang yang sudah sekarat, ya, ketika melihat orang yang sungguh-sungguh yang harus mendapatkan pertolongan, dia langsung turun, dibalut luka-lukanya, dibersihkan luka-lukanya, dinaikkan keledainya sendiri, dibawa ke penginapan. Dan dia bayar 2 dinar, nanti kalau kurang aku akan menggenapinya kembali. Kalau aku kembali. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, siapakah di antara sesama dari ketiga orang ini yang menunjukkan belas kasihan? Pergilah dan perbuatlah. Ini mengasihi kepada sesama. Yang tidak harus ditunjukkan kepada orang lain, ya. Karena di ayat ini tidak ada orang lain memang. Ya. Orang Samaria melakukan semuanya ini dengan ketulusan hatinya. Tapi memang berbicara masalah mengasihi ini bukan karena punya jabatan, tetapi bagaimana orang itu bisa mengenal kepada Tuhan. Sejauh mana pengenalannya akan Tuhan, itu yang akan menggerakkan hatinya, memiliki hati yang berbelas kasihan ketika melihat orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan tanpa disuruh. Itu sudah hati nuraninya sudah akan berbicara terus, tidak tenang. Jadi ketika orang itu pengenalannya akan Tuhan, itu sungguh-sungguh. Ketika melihat orang yang hidup nggak sejahtera itu tidak tenang. Apalagi kalau memang dia bisa memberi pertolongan. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan pergilah dan perbuatlah. Artinya Tuhan itu ingin kita memiliki gaya hidup yang seperti ini. Toh kalau kita menolong orang lain pun juga tidak perlu dicanangkan atau digembar-gemborkan. Pasti mendapatkan balasan dari Bapa, itu pasti. Alkitab yang menyatakan hal ini. Jadi tidak ada orang yang membantu orang lain, yang menolong orang lain malah tambah miskin. Tidak ada. Konsep firman Tuhan dan seperti itu. Bahkan apa yang kita lakukan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh memang perlu untuk ditolong, itu sama dengan memberi kepada Tuhan. Itu kalau di dalam Matius pasal yang 25.
diperhitungkan seperti itu. Nah, maka ketika Tuhan itu memberi kita lebih dan melihat saudara-saudara kita yang memang memerlukan bantuan, kita ulurkan tangan untuk memberikan bantuan. Itu kalau berhubungan dengan sesama. Sekarang kepada Tuhan memberi persembahan. Kalau pada Tuhan bukan sedekah, ya. Kalau sedekah itu kepada sesama, kalau kepada Tuhan itu memberikan persembahan. Memberikan kepada Tuhan sekalipun, ya. Tidak harus kita punya image yang seperti ini supaya nama saya dikenal di gereja. Ya. Apapun berapapun yang kita persembahkan, jangan sampai tangan kiri kita tahu ketika tangan kanan kita memberi. Seperti yang dilakukan oleh Daud di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ini. 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-13. Ya, 1 Tawarik 29 ayat 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada pula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dari kalimat ini kita sudah bisa memahami bahwa tidak ada image di mana Daud itu ingin dikenal. Bahkan dia mengatakan segala sesuatu yang bisa aku persembahkan ini semuanya dari Tuhan, bukan dari usaha, dari keuletan kerjanya. Ya memang kita harus bekerja. Walaupun kita bekerja keras sekalipun tanpa penyertaan Tuhan kita akan mendapatkan kegagalan. Nah, sebabnya kita harus menyadari akan halnya seperti apa yang dilakukan Daud ini. Bahkan kalau kita baca ayat sebelumnya itu, kiloan itu banyak berapa kilo gitu. Bahkan kuintal kalau saya itu beberapa waktu yang lalu yang pernah saya sampaikan persembahan. Tetapi bagaimana ketika Daud bisa memberikan persembahan seperti itu? Dia tidak mengatakan supaya aku hebat, supaya aku menyenang, enggak. Justru dia mengatakan semuanya ini berasal dari Pada. Semua berasal dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berapapun persembahan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada Tuhan, memang semuanya itu juga berasal dari Tuhan dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan, ya kembali kepada Kolose tadi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu. Lakukanlah supaya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau mungkin saat ini kita belum diberkati secara materi, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, lakukanlah itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita bisa melakukan yang lain, tetapi untuk pekerjaan Tuhan, melihat saja kita tidak tertarik. Itu salah. Saya punya prinsip, selama saya masih kuat, selama saya kuat, selama saya bisa, saya kerjakan, saya lakukan. Karena saya sadar sekali saat saya pun juga tidak akan bergerak. Saya pun juga tidak akan memiliki kekuatan kesehatan yang seperti saat ini. Kalau seandainya nanti keadaan saya sudah lemah, saya sudah bisa berbuat sesuatu untuk kemuliaan. Dan apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya lakukan,
tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Segala-galanya Dia tinggalkan, bahwa nyawanya pun Dia pertaruhkan untuk keselamatan hidup kita. Malah justru kalau ada orang gak pernah berbuat sesuatu kepada Tuhan, baik lewat tenaganya, baik lewat pikirannya, baik lewat keuangannya, itu orang yang belum bisa berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Ya, biarlah lewat kebenaran ini boleh mengubah konsep kehidupan kita, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu. Kita berbicara sedikit telah mendapati kasih yang sejati. Inilah kasihnya Tuhan. Tidak akan pernah kita temukan di dunia ini. Satu-satunya pribadi yang begitu mengasihi kepada kita. Kasihnya mengubahkan hati kita. Kasihnya mengubahkan kehidupan kita. Kasihnya boleh membangkitkan hidup kita yang seharusnya kita mati di dalam dosa. Oleh karena kasihnya kita dibangkitkan oleh Tuhan. Haleluya. Lagu damai, kasih yang sejati yang mampu melupakan hati, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Kasih yang sejati yang mampu melupakan hati, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku.
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Biar kebenaran ini boleh mengubah konsep kehidupan kami, boleh mengubah mindset kami, sehingga kehidupan kami selaras dengan isi hati Tuhan. Kalau mungkin selama ini apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, baik lewat tindakan kami, lewat pengorbanan kami, bermuara untuk kepentingan kami, Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan kami, Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami, dan biar kebenaran firman boleh mengubah kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau menolong di dalam kehidupan kami, memampukan kami pagi hari ini tidak hanya sebatas mendengar akan kebenaran firman-Mu, tetapi kami boleh menghidupi setiap kebenaran itu dalam kehidupan kami yang nyata. Akan lewat hidup kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur saat ini kalau Tuhan Engkau mengingatkan kami kembali secara khusus lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang sudah Tuhan sediakan lewat perjamuan kudus pada saat ini, yang boleh mengingatkan akan kebesaran kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Untuk itu sebelum kami menikmati persekutuan ini, Tuhan, Engkau kuduskan kehidupan kami agar kami layak dan boleh menjadi berkat persekutuan ini dalam kehidupan kami. Hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, Tuhan, Engkau kuduskan kehidupannya, Tuhan urapi, sehingga pelayan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah yang Kau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Tetap kita teruskan. Saya sedang suatu bagi berdiri. Adakah di antara kita yang belum mendapatkan pelayanan perjamuan kudus ini? Tolong angkat tangan, semua segera dilayani, jangan satu pun yang terlewatkan. Kalau semua sudah, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita junjung tinggi, kita hormati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hanya karena pengorbanannya saja kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
perhatian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya lewat pengorbanannya di atas kayu salib kita boleh diselamatkan. Kita mau mendapatkan pengampunan dosa, apapun dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita perbuat di hadapannya. Tuhan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur lewat pengorbanan di atas kayu salib yang boleh menyelamatkan kehidupan kami. Kami bukan milik kami sendiri, tetapi hidup kami milik daripada Tuhan. Untuk itu apapun yang kami lakukan, baik lewat perkataan kami, lewat tindakan kami, biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk balik. Untuk itu kita pujikan satu pujian besar-besaran anugerahnya. Saya undang semua untuk balik berdiri. Untuk saudara-saudara kami yang hari ini maju ke depan, kami serahkan anak kami putra yang hari ini berulang tahun genap 15 tahun. Dan Kau berkati, turunkan berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, kepandaian, Kau curahkan dalam kehidupannya. Tuhan, segala pergumulan, segala yang dikerjakan sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, Tuhan berkati Tuhan mulai hari ini. Engkau tambah-tambah dengan kekuatan-Mu yang datangnya dari Tuhan. Segala masa depan yang dirindukan, diciptakan, Tuhan berkati. Berkati kedua orang tuanya yang setelah mendidik, merawat anak ini dan Bapak Ibu Listio, dan berkati Tuhan dengan hikmat sehingga dapat Tuhan mendidik putra ini dengan baik sampai masuk dalam kehendak dan rencana-Mu yang Tuhan sudah rencanakan rancangan bagi anak kami putra ini. Demikian juga adiknya Andi, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, seluruh anggota keluarga ini Tuhan berkati. Kami juga serahkan saudari kami Tias yang sudah memberanikan diri mengambil keputusan untuk percaya dan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan perteguhkan, Tuhan teguhkan iman, pengharapan kasih-Nya kepadamu. Apapun yang dialaminya, mungkin tantangan kehidupan yang dihadapi, ya kiranya kuasa Roh Kudus akan terus membela, memelihara, memberikan hikmat, akal budi, kekuatan, sehingga saudara kami ini tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan kehidupannya, masa depannya, segala pergumulannya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kedua orang tuanya, berkati seluruh saudara-saudaranya. Kiranya Dia juga perlu berkenan menjamah melawan mereka
dengan kasih dan kuasa Allah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu lewat ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal hingga selesainya. Dalam kesempatan ini kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala, untuk Saudara Yohanes, untuk Ibu Susi, ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan semakin menyempurnakan kesehatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan kelangsungan pembangunan tempat parkir dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus buka jalan. Tidak hanya terselesaikan bagian yang bawah, yang atas pun kami percaya Tuhan akan menyediakan semua dana yang kami perlukan, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu gerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini, memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami bersyukur supaya pemerintah cukup berhasil menangani penularan COVID-19 di tengah-tengah negeri kami ini. Dan biarlah Tuhan terus berkarya sehingga penularan COVID-19 segera berakhir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan kegiatan Natal dalam tangan-Mu, baik Natal pemuda, Natal umum maupun anak-anak. Tuhan memberkati semua biaya Tuhan cukupkan, dan berkat-berkat rohani pun semakin Tuhan curahkan. Jadi kebutuhan kami jemaat pun di tempat ini supaya memiliki hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur saat ini kalau Tuhan menganugerahi perpanjangan umur kepada saudara-saudara kami saat ini. Itu sebabnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Baik untuk Ibu Sri Astuti, kami serahkan untuk Saudara Tesalonika, kami serahkan untuk Saudara Stefanus, untuk anak Jason, untuk Saudara Putra, untuk Bapak Sulaiman, untuk Bapak Edwin, untuk Bapak Aris, untuk anak Moses, untuk Saudara Samuel, untuk Simon, Bapak Simon, Bapak Triono, untuk Saudara Hadi Satrio maupun anak Angin ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan, Tuhan memberikan perpanjangan umur. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat, Tuhan berhasil. Jadikan anak-anakku yang setia dan mengasihi kepada Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Jaga lindungi sertai tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan kita jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi dalam akademinya maupun non-akademinya, jadikan berkat dalam pergaulannya. Kami serahkan ibu-ibu yang mengandung ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing. Jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Selamat Tuhan.